Oke, bismillah. Assalamualaikum teman-teman. Kita berjumpa lagi ya. Materi yang akan kita bahas kali ini, panitia memberi amanah untuk saya membawakan materi tentang nilai dan struktur organisasi KCI. Jadi pada materi terkait mengenalkan budaya-budaya di SKAI sebagai KCI dan juga sebagai himpunan, dan juga menjelaskan terkait proker-proker kita. Terus tujuan yang selanjutnya itu adalah untuk menjelaskan apa hubungan antara SKAI dengan FOSE, atau apa sih dari FOSE ke KCI atau SKAI FOSE itu gimana sih alurnya. Masih kedengeran kan ya? Nah, sebenarnya seharusnya itu sebelum masuk ke materi ini, materi kekaseian, itu sebenarnya harusnya materi kefosian terlebih dahulu. Karena materi ini saling berkesinambungan. Namun dikarenakan qadarullah pembicara kita juga masih sedang ada acara, jadi kita lanjut duluan. Buat teman-teman di sini kita santai aja ya, insya Allah kita nggak bakal bahas banyak, nggak bakal bahas yang puting-puting. Insya Allah yang gue bahas itu nggak jauh beda sama yang udah pernah kita bahas waktu fakultaria. Namun waktu itu kan terkendala oleh waktu. Nah, di sini kita akan membahas lagi. PowerPoint-nya kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan Kak, kelihatan. Pertama kita bahas dulu SKAI. SKAI itu merupakan singkatan dari Student Commit for Islamic Economic Development. Student Commit itu secara bahasa dapat kita artikan sebagai perkumpulan pelajar. Islamic Economic Development itu merupakan pembangunan ekonomi Islam. Jadi Student Commit for Islamic Economic Development secara harfiah dapat dikatakan sebagai perkumpulan mahasiswa yang memiliki tujuan untuk mengembangkan ekonomi Islam. Nah, nama SKAI ini, bentar, jangan di-skip dulu. Nah, SKAI ini nama yang menjadi nama dari himpunan mahasiswa ekonomi syariah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih hima ekonomi syariah punya nama? Sedangkan hima-hima lain kan enggak, kayak contohnya hima PAI, ya hima PAI, hima KPI yang nggak ada namanya. Jadi perlu teman-teman ketahui, di UIK, himpunan mahasiswa yang mempunyai nama itu, yang saya tahu itu hanya ada dua, yaitu hima ekonomi syariah, itu namanya SKAI, dan hima PBI kalau tidak salah, namanya ISDA. Nah, teman-teman bisa lihat di PPT-nya, SKAI merupakan hima ekonomi syariah di UIK sekaligus kelompok studi ekonomi Islam yang telah terintegrasi dengan organisasi mahasiswa pejuang ekonomi syariah terbesar di dunia, yaitu FOSI. Nah, teman-teman mungkin masih penasaran apa itu hima, apa itu KCI, dan apa itu SKAI. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi, SKAI itu adalah nama. Jadi SKAI itu hanya sekedar nama. Adapun hima dan KCI itu adalah bentuk dari organisasi tersebut. Tadi juga kan sempat dijelaskan ya, jadi teman-teman panitia meminta untuk menjelaskan terkait budaya-budaya di KCI. Mungkin di PPT ini tidak termaktub ya, karena qadarullah saya juga belum sempat mengedit PPT-nya. Jadi kalau di FOSEI itu mereka punya 3 karakteristik dasar. Ini yang perlu teman-teman note ya, perlu teman-teman catat. Jadi dalam setiap kegiatan mereka, dalam setiap tindakan mereka itu selalu didasarkan pada 3 pilar atau 3 asas utama yang mungkin nanti bakal dijelaskan oleh Bang Ahmad Fauzan Fajar lebih lengkapnya. Apa aja 3 karakteristik dasar itu, yaitu ukhuwah, dakwah, ilmiah. Atau kalau biasa kita semboyankan itu merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Jadi dalam setiap kegiatan itu kita selalu mengedepankan ketiga aspek itu. Sama halnya dengan SKAI, karena SKAI juga termasuk dalam bagian FOSE. Mungkin teman-teman sekarang masih bingung karena masih belum ada gambaran
apa itu FOSE, apa itu KC. Nah, kita akan jelaskan. Bisa di next. Tak. Nah, kita di sini bahas sekilas terkait HIMA, KC, dan FOSE. Pertama kita HIMA dulu. HIMA, Himpunan Mahasiswa, adalah sebutan bagi organisasi kemahasiswaan yang berada di tingkat program studi dan memiliki beberapa fungsi diantaranya, yaitu sebagai wadah pengembangan mahasiswa dan fasilitator antara mahasiswa dan pihak kampus serta berbagai fungsi lainnya. Jadi, buat teman-teman yang belum paham, kita ambil mudahnya aja. HIMA itu organisasi yang ada di tingkat prodi, itu poin pertama. Poin kedua, fungsi dari HIMA itu ada dua, yaitu sebagai komunikasi atau fasilitator antara mahasiswa dengan pihak-pihak kampus atau lembaga-lembaga lainnya. Yang kedua itu adalah sebagai pengembangan mahasiswa di bidang program studi tersebut. Jadi kalau kita di program studi ekonomi syariah, maka HIMA ini punya tujuan untuk mengembangkan keilmuan di bidang ekonomi syariah. Nah, berikut ada beberapa bentuk organisasi eksternal di FISIKA, yaitu ada himpunan mahasiswa, salah satunya itu SKAID di tingkat prodi. Kalau di tingkat fakultas itu ada DEMA, Dewan Mahasiswa, atau teman-teman mungkin lebih akrab dengan kata BEM, Badan Mahasiswa di tingkat fakultas. Di atas BEM itu ada SENMA, Senat Mahasiswa, atau Dewan Perwakilan Mahasiswa, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Di next, nah. Tadi kan kita udah bahas tentang HIMA. Sekarang itu kita bahas tentang KC. Apa itu KC? KC itu panjangan dari kelompok studi ekonomi Islam. Jadi K-nya itu kelompok, S-nya itu studi, E-nya ekonomi, dan I-nya itu Islam. Dari kepanjangan aja, saya yakin teman-teman udah pada ada gambaran singkat lah apa itu KC. Jadi KC itu adalah sebutan bagi berbagai macam bentuk organisasi kemahasiswaan di bidang ekonomi Islam yang telah menjadi anggota atau tergabung ke dalam FOSE, Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam. Tidak semua perguruan tinggi memiliki KC, dan KC yang terdapat pada masing-masing perguruan tinggi memiliki bentuk yang berbeda. Bisa berupa HIMA, BEM, DEMA, DPM, SENMA, dan lain. Buat teman-teman yang masih bingung, jadi singkatnya gini. HIMA SKAID. Jadi SKAID itu memiliki dua bentuk, yaitu sebagai HIMA dan sebagai KC. Kenapa bisa memiliki dua bentuk? Karena kita berada di bawah dua naungan. Naungan pertama itu di bawah naungan program studi atau di bawah naungan program universitas. Kalau di bawah naungan universitas itu kita disebut dengan HIMA, lebih dikenal dengan himpunan mahasiswa. Sedangkan kalau di bawah naungan FOSE kita disebut KC. Jadi kalau di luar kampus itu kita lebih dikenal dengan nama KC Sky. Itu. Dan KC itu di setiap kampus itu berbeda-beda karena semua yang bergabung pada FOSE itu nggak harus HIMA, bisa BEM, bisa UKM, bisa organisasi-organisasi lainnya, asalkan dia memenuhi dua syarat, yaitu mempunyai fokus studi di ekonomi Islam dan berada di tingkat mahasiswa. Kalau ia bergabung dengan FOSE, maka dia disebut dengan KC. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa disimak di materi selanjutnya sama Bang Ahmad. Bisa lanjut. Nggak ada suaranya, Reza. Kak Eca, nggak ada suaranya, Kak. Maaf, suaranya.
Oke, mohon maaf ya teman-teman. Jadi ini FOSEI, kita bahas sekarang FOSEI. Teman-teman bisa baca sendiri pengertiannya, dan ini mohon maaf ada salah ketik, artinya double S, FOSEI. Singkatnya begini, FOSEI itu adalah organisasi pergerakan ekonomi Islam di tingkat mahasiswa, yang mana membawahi organisasi-organisasi lainnya. Organisasi-organisasi yang dibawahi itu seperti yang tadi telah kita sebutkan, bisa berbentuk HIMA, BEM, UKM, dan lain sebagainya. Nah, mereka yang dibawahi oleh FOSEI ini disebut KSEI. Seperti yang telah saya sampaikan juga, jadi FOSEI itu memiliki 3 karakteristik, yaitu ukhuwah, dakwah, dan ilmiah. Lanjut, Pak. Kesimpulan, SKIDE itu merupakan organisasi kemahasiswaan yang berdiri di bawah 2 naungan, yaitu naungan universitas sebagai HIMA dan naungan FOSEI sebagai KSEI. Itu poin pentingnya teman-teman perlu ingat, itu ada di sini. Nanti buat teman-teman yang kurang paham karena mungkin penjelasan saya terlalu berlibat, nanti bisa ditanyakan di luar forum. Lanjut. Ya. Visi dan misi. Lanjut. Nah, ini ada visi dan misi dari SKIDE. Visi dari SKIDE itu membumikan sistem ekonomi Islam dari ruang lingkup terkecil, yaitu di kampus kita tercinta, kampus WIKA, dan cakupan luasnya itu semoga ke Indonesia dan dunia internasional. Nah, untuk menunjang visi tersebut, ada berbagai misi yang kita gerakkan. Yang pertama itu memberdayakan dan mengembangkan sistem ekonomi Islam dalam tataran keilmuan dan aplikasi. Jadi kita bagaimana caranya kita bisa membangun keilmuan teman-teman di bidang ekonomi Islam yang memumpuni gitu. Dan juga nggak hanya sekedar kita ilmu aja gitu. Jadi kita cuman materi-materi terus, tapi kita ada bentuk aplikasinya gitu. Yang kedua itu adalah menjalin ukhuwah Islamiyah antara Civitas Akademika UIKA dan berbagai instansi lainnya dalam pengembangan ekonomi Islam. Karena sebagaimana yang kita tahu bahwa berjalan sendiri itu sulit, bahkan bisa dibilang tidak mungkin. Oleh karenanya kita perlu adanya kerjasama untuk saling menguatkan mencapai tujuan bersama. Misi ketiga itu adalah mendakwahkan ekonomi Islam secara integral dan berkesinambungan di lingkungan kampus WIKA, khususnya masyarakat pada umumnya. Nah, ini kan visi misi dan di setiap kepengurusan akan memiliki tersendiri. Saya ulangi ya, jadi setiap kepengurusan itu pastinya setiap ketua memiliki visi misi yang mereka bawa. Nah, adapun di kepengurusan kali ini, visi misi yang saya angkat itu memiliki satu buah garis besar atau tagline, yaitu melangkah bersama. Apa yang dimaksud melangkah bersama? Jadi yang dimaksud dari visi melangkah bersama itu, jadi bagaimana caranya kita bisa membuat HIMA ekonomi syariah itu berjalan berdampingan dengan mahasiswa ekonomi syariah. Karena sebagaimana yang kita ketahui, mungkin HIMA di WIKA atau bahkan di kampus-kampus lainnya mungkin masih terkesan eksklusif, jadi terkesan kurang interaksi dengan teman-teman mahasiswa. Nah, dari visi misi yang saya bawa di kepengurusan ini, yaitu melangkah bersama, saya berharap dapat menjalin sinergitas yang baik antara himpunan mahasiswa maupun teman-teman mahasiswa. Untuk membangun sinergitas tersebut, maka perlu juga adanya kerjasama dari teman-teman semua. Jadi istilahnya kita mewadahi dan teman-teman yang memanfaatkan itu. Lanjut, Pak. Nah, selanjutnya ini ada struktur kepengurusan periode tahun 2020-2021. Di sini kita nggak bahas
detail tentang struktur kepengurusan ya. Jadi kita cuma bahas sekilas saja biar teman-teman kenal. Jadi untuk ketua sendiri itu ketua, sekretaris 1 dan bendahara 1 itu dari semester 5 sekarang atau angkatan 2018. Dan sedangkan untuk wakil, sekretaris 2 dan bendahara 2 itu dari semester 3 sekarang atau angkatan 2019. Ketua itu ada saya sendiri, Rita Maulana. Terus untuk wakilnya itu ada Putih Lenggogeni, yaitu selaku ketua pelaksana Desni. Buat teman-teman yang belum kenal nanti bisa kenalan. Itu wakil kita. Nah, beliau juga merupakan salah satu mahasiswa yang cukup berprestasi, terutama di bidang debat dan di bidang bisnis plan. Jadi kalau teman-teman ada mau tanya-tanya tentang debat ekonomi Islam atau ngobrol-ngobrol tentang bisnis plan, bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Putih karena beliau udah banyak memborong piala. Terus selanjutnya itu ada sekretaris kita, yaitu ya sekretaris satunya itu ada Kak Gila Lutfiatus Dia. Beliau nanti insya Allah akan tampil sebagai MC di hari kedua, MC besok. Nah, untuk sekretaris keduanya itu ada Kak Ira Lestari yang tadi jadi MC. Tuh. Nah, kalau tadi kan Kak Putih di bidang debat sama di bidang bisnis plan. Nah, kalau Kak Dila sama Kak Ira ini kebetulan satu rumpun. Mereka sama-sama ahli atau enggak ahli juga sih. Kita punya pengalaman di bidang karya tulis ilmiah. Jadi kalau teman-teman yang pengen ikut lomba atau pengen tanya-tanya terkait karya tulis, bisa ngobrol-ngobrol atau diskusi atau tanya-tanya dengan mereka. Jadi di sini kita sifatnya terbuka aja. Terus bendahara, kalau bendahara kita itu ada Kak Rizka Julianti dan ada Kak Siti Nur Adela. Rizka Julianti ini beliau kemarin sekitar beberapa bulan yang lalu itu beliau menjadi delegasi kita untuk Olimpiade Ekonomi Islam tingkat nasional, Tamilnas, Temu Ilmiah Nasional di Padang. Dan untuk Kak Siti Nur Adela ini beliau juga mewakili kita untuk karya tulis ilmiah di tingkat regional. Jadi insya Allah kalau teman-teman pengen ikut lomba, jangan khawatir tentang mentor atau bimbingannya. Bisa kontak kakak-kakak yang di sini nih, insya Allah mereka bersahabat, nggak bakal ngegigit. Gitu ya. Terus untuk Kadif-Kadifnya sendiri ada Iqbal Rosid, itu kepala divisi kaderisasi. Ada Kak Rizka Aulia, kepala divisi edukasi. Dan Kak ya. Ya, bisa. Halo teman-teman, mohon maaf ya ada kendala jaringan.
Terdengar nggak? Terdengar, Kak. Ada, Kak. Oke, tadi kan kita udah bahas singkat terkait apa itu IMA, apa itu KC, apa itu OC secara singkat. Dan kita juga udah jelasin tentang karakteristik dari Skype, ya, dan juga karakteristik dari OC. Serta kita juga ada pengenalan terkait struktur pengurusan kita. Insya Allah nih sambil nunggu PPT, kita nanti bakal bahas kita itu sebenarnya ada banyak, tapi kita bakal bahas yang urgent. Kalian kan masih belum tahu ya apa aja sih proker yang ada di kita. Nah, nanti kita bakal jelasin. Oke, kita lanjut ke pengenalan program kerja dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah. Yang pertama ini ada program kerja dari ketua dan wakil. Itu paling atas itu ada meeting and conference, itu berupa rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan yang wajib kita hadiri atau kita laksanakan. Saya kira teman-teman nggak perlu bahas secara detail. Nah, ini yang kedua itu ada reward and punishment. Ini bisa dibilang proker baru di pengurusan ini. Apa itu reward? Reward itu berupa pemberian penghargaan bagi teman-teman yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Jadi nanti bagi teman-teman yang bentar lagi kan kita mau ada ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Nah, nanti bagi teman-teman di setiap angkatan nanti kita data indeks prestasi semester kalian atau nilai kalian. Nanti dari teman-teman yang nilainya paling besar di angkatannya nanti ada reward dari kita berupa uang pembinaan dan juga penghargaan. Itu insya Allah semoga terlaksana. Targetnya itu terlaksana 2 kali dalam satu kepengurusan. Adapun punishment-nya itu berlaku untuk pengurus himpunan. Jadi bagi teman-teman pengurus yang nggak aktif itu nanti ada punishment-nya tersendiri. Terus proker selanjutnya itu ada silaturahim kait, yaitu dengan tujuan untuk menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan berbagai pihak, baik internal kampus maupun eksternal kampus. Jadi mungkin teman-teman akrabnya dengan kata jaulah ya, jaulah atau kunjungan. Jadi misalnya kita kunjungan ke BEM FAI atau kunjungan ke IMA manajemen. Nah, itu masuknya ke silaturahim kait. Terus ada juga ini proker baru kita yaitu Rubik, ruang bicara kita, yaitu wadah untuk diskusi terkait berbagai hal dan bersifat terbuka. Jadi kalau di periode sebelumnya itu kita nggak ada wadah khusus buat teman-teman diskusi. Nah, kalau di sini kita tidak teman-teman diskusi. Jadi insya Allah setiap 3 bulan sekali kita bisa ngajakin teman-teman, istilahnya nongki lah, kita nongkrong-nongkrong sambil ngopi, sambil diskusi. Bahasannya itu bebas, nggak harus seputar kuliah. Intinya itu gimana caranya kita bisa menjalin perasaan kekeluargaan antara pengurus himpunan dan juga teman-teman mahasiswa pada umumnya. Yang selanjutnya itu adalah ada Skype Internship Program, yaitu program magang
selama 6 bulan diperuntukkan bagi mahasiswa semester 2. Karena seperti perlu teman-teman ketahui, untuk menjadi pengurus himpunan itu salah satu persyaratannya adalah mahasiswa aktif semester 3. Oleh karenanya mahasiswa semester 2 atau semester 1 belum bisa ikut bergabung dengan kita. Nah, di sini kita wadahi bagi teman-teman yang ingin mencari pengalaman atau ingin tahu bagaimana sih hima kita itu bekerja. Nah, itu kita wadahi di terkait internship program atau yang lebih mudah dikenal itu magang. Lanjut. Moderator nanti diingetin ya waktu. Terus ini ada program kerja sekretaris dan bendahara, itu ada kesekretariatan, itu surat menyurat yang masuk pokoknya terkait administrasi, terus pembuatan buku presensi dan konferensi, pelatihan kesekretariatan. Nah, ini biasanya terbuka untuk teman-teman yang ingin berlatih terkait sekretariatan, nanti sama sekretaris kita diajarin, terus dan sebagainya. Sampingnya itu ada program kerja dari bendahara, itu kas pengurus, pemenuhan inventaris, subsidi kuota, dana sosial dan tabungan. Subsidi kuota ini diperuntukkan bagi proker-proker besar, contohnya proker diklat ini. Jadi nanti kita mengadakan subsidi berupa hadiah pulsa bagi teman-teman yang mungkin nanti aktif, itu nanti akan dapat hadiah. Ada juga door prize berupa pulsa juga, karena kan kondisi pandemi ya, jadi mungkin teman-teman agak kendala di masalah kuota data dan pulsa, oleh karena kita subsidi dengan seperti itu, dengan cara memberikan door prize, hadiah, dan lain sebagainya. Dana sosial ini berupa wakaf, sedekah, ataupun infak. Wakaf ini biasa kita adakan ketika proker-proker besar. Jadi contohnya ini, proker diklat di HTM yang teman-teman bayar itu, ada sebagiannya itu yang kita peruntukkan wakaf. Jadi secara tidak langsung dengan kalian mendaftar dalam acara ini, diklat ekonomi syariah ini, teman-teman juga ikut untuk berwakaf. Yang wakafnya ini nanti insya Allah akan kita salurkan untuk pembangunan Masjid Al-Hijri. Terus ada bantuan sosial itu berupa seperti misal ada teman-teman kita yang kena musibah atau ada takziah, itu nanti dari kita ada dana sosial yang mungkin nggak seberapa, tapi setidaknya semoga bisa membantu. Lanjut. Nah, ini ada program kerja divisi kaderisasi. Yang pertama itu ada small group discussion, SGD. Atau mungkin teman-teman lebih gampang memahaminya itu mentoring. Nah, ini juga program kerja wajib buat yang diikuti oleh teman-teman mahasiswa baru juga semester 1 atau semester 2. Jadi nanti teman-teman selepas diklat akan dibentuk beberapa grup mentoring berisikan 8 sampai 12 orang. Nanti di sana ada ditunjuk 1 orang mentor yang akan memberikan teman-teman insight baru seputar ekonomi Islam dan seputar isu-isu kontemporer, seputar agama dan lain sebagainya. Dan pertemuannya itu bersifat fleksibel. Fleksibel dalam artian tergantung kesepakatan dari masing-masing kelompok. Kalian mau waktunya itu kapan dan di mana. Intinya yang penting itu terlaksana setiap 2 minggu sekali itu ada 1 pertemuan terkait diskusi. Nanti juga ada materi-materinya setiap pertemuan. Terus yang selanjutnya itu adalah diklat ekonomi syariah yang sedang teman-teman ikuti. Terus ada lagi syariah economic training set. Nah, ini acaranya kurang lebih mirip-mirip dengan diklat ekonomi syariah. Tapi ini akan kita laksanakan di akhir pengurusan sebagai salah satu prasyarat bagi teman-teman yang ingin gabung menjadi pengurus himpunan. Yang selanjutnya itu ada marak ekonomi syariah. Ini bisa dibilang proker terbesarnya Eksyar, yaitu berupa lomba-lomba, berbagai macam rangkaian lomba selama beberapa pekan, dan kemudian nanti diakhiri dengan seminar. Kalau untuk tahun-tahun sebelumnya itu biasanya kita buka lomba-lombanya itu hanya internal kampus, tapi untuk tahun ini insya Allah kita coba untuk buka untuk umum, untuk go nasional. Lomba-lomba apa aja sih yang kita adai ini? Kalau biasanya itu kita ada Olimpiade Ekonomi Islam, terus lomba karya tulis, lomba poster, itu kalau yang buat akademiknya. Kalau yang non akademiknya itu biasa
kita ada lomba futsal, badminton, dan lain sebagainya. Pokoknya nanti ditunggu aja. Ini insya Allah proker terbesar kita. Yang selanjutnya itu ada upgrading. Upgrading itu semacam kegiatan refreshing gitu. Jadi setelah teman-teman penat dengan perkuliahan selama 1 semester, untuk mengembalikan semangat kita lagi, nanti kita adakan acara jalan-jalan. Kalau udah nggak pandemi ya, ini kan karena masih pandemi, jadi mungkin tergantung situasi nanti. Yang selanjutnya itu ada tadarus dan kajian. Ini proker rutinan khusus pengurus. Jadi selain mengecas semangat kita melalui refreshing jalan-jalan, kita juga mengecas agama kita dengan tadarus dan kajian yang dilaksanakan secara rutin. Terus ada Sri Kandi. Sri Kandi ini mirip-mirip seperti kajian rutin yang teman-teman udah tahu. Namun ini dikhususkan untuk akhwat atau kaum perempuan untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan. Yang selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Itu berupa evaluasi kinerja pengurus yang dilakukan tiap 3 bulan sekali. Lanjut. Yang selanjutnya itu dari program kerja dari divisi edukasi. Nah, ini bisa dibilang proker yang terkenal, yang paling terkenal di kalangan Wika, yaitu kajian rutin, kantin. Itu sebuah kajian keilmuan membahas isu-isu kontemporer atau isu fundamental ekonomi Islam yang dilaksanakan secara rutin tiap 1 bulan sekali dengan tujuan untuk memperkaya keilmuan dan wawasan mahasiswa. Biasanya tema-tema yang kita angkat ini tema-tema yang tidak teman-teman dapatkan di dalam kelas gitu. Jadi tema-tema yang sifatnya kontemporer dan lain sebagainya. Terus selanjutnya itu ada ekonomi syariah atau disingkat SBEKU, yang konsepnya itu FGD. Nanti di akhir sesi akhir diklat ini teman-teman juga ada FGD, Focus Group Discussion. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung apa itu FGD, silahkan ditunggu. Terus selanjutnya itu ada buletin dan broadcast faedah beda disingkat. Itu biasa kita terbitkan setiap 1 bulan sekali. Kalau biasa itu kita terbitkan di Masjid Al-Hijri Wika, namun karena kondisi pandemi jadi kita upload di website Wika. Bagi teman-teman yang belum sempat mengunjungi, bisa kunjungi blog kita di www.skaitwika.or.id. Yang selanjutnya itu company visit. Nah, ini biasanya broker yang paling diminati oleh teman-teman mahasiswa baru, yaitu kunjungan ke perusahaan-perusahaan guna menambah wawasan dan pengalaman dari sumbernya langsung. Tapi qadarullah karena pandemi itu untuk periode ini masih jadi bahan pertimbangan apakah akan dilaksanakan atau tidak. Kalau di periode sebelumnya itu kita sempat mau kunjungan ke BI, Bank Indonesia, namun qadarullah karena pas banget hamil seminggu itu ada peraturan PSBB terkait COVID-19. Waktu itu COVID-19 masih baru-baru ya. Jadi prokernya kita batalkan. Kalau sebelum-sebelumnya itu kita pernah juga kunjungan ke OJK, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, dan lain sebagainya. Terus yang selanjutnya ada temu ilmiah nasional dan temu ilmiah regional. Ini sebenarnya program kerjanya dari OC ya, berupa kompetisi atau perlombaan tingkat nasional dan regional yang wajib diikuti oleh teman-teman KC. Nah, jadi nanti buat teman-teman yang suka ikut lomba atau punya minat di bidang lomba tertentu, bisa hubungi kakak-kakaknya, nanti sama kita bisa dilatih lagi untuk bisa mengikuti olimpiade ini, sistem ilmiah nasional dan ilmiah regional. Dan oh iya teman-teman, perlu teman-teman ketahui, di FAI UIK ini, hima ekonomi syariah kita bisa dibilang hima yang paling berprestasi. Kenapa saya berani bilang paling berprestasi? Karena hampir setiap tahunnya itu kita membawa prestasi baik di tingkat nasional maupun regional bagi kami. Kalau untuk periode kita itu ada mungkin finalis lomba poster di tingkat nasional, terus ada juga besar lomba karya tulis ilmiah di tingkat regional, dan ada juga lomba karya tulis ilmiah di tingkat nasional. Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita sempat menjadi juara 1 lomba video kreatif di Gunadarma dan lain sebagainya. Kalau saya sebutin satu-satu kayaknya nggak bakal cukup.
Teman-teman bisa lihat di FAI itu kalau ada piala-piala, teman-teman bisa lihat itu mungkin banyaknya dari ekonomi syariah. Jadi kalian harus bangga jadi mahasiswa ekonomi syariah. Nah, selanjutnya ada kelas minat dan bakat. Nah, ini proker baru dari kepengurusan ini. Jadi kan banyak nih ya teman-teman yang punya bakat di bidang kepenulisan, tapi mereka cenderung pasif atau takut untuk mencoba. Nah, di sini kita mencoba untuk menggali potensi teman-teman agar bisa berkembang dan bersaing dengan teman-teman yang lain. Insya Allah kelas minat dan bakat ini kita akan buka satu cabang dulu, yaitu cabang kepenulisan. Insya Allah akan dilaksanakan di pekan depan. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada program kerja divisi Kominfo. Kominfo itu terkait media dan istilahnya branding dari iman kita lah, atau dari kasih kita. Itu ada media dan konten mingguan. Itu ada di Instagram, teman-teman bisa follow @skytwika. YouTube kita ada Skytwika Bogor, itu update setiap 1 bulan sekali. Dan website, terus ada Twitter, Facebook, teman-teman bisa lihat sendirilah. Terus ada studi banding. Studi banding ini kunjungan ke KC atau hima-hima lain dengan tujuan melihat kira-kira apa sih kekurangan dari hima kita dibanding hima-hima yang lain, dan apa sih kelebihan mereka yang bisa kita ambil atau kita adopsi di kampus kita. Yang selanjutnya ada training multimedia. Training multimedia itu berupa pelatihan desain dan pelatihan videografi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kan kita program studi ekonomi syariah, kenapa sih kita ada pelatihan desain dan pelatihan videografi? Karena teman-teman juga mungkin sudah tahu ya, kita ini sekarang sudah berada di era globalisasi, yang mana kita itu dalam keseharian itu nggak bisa lepas dari layar. Oleh karenanya salah satu kemampuan yang sangat mungkin perlu teman-teman dalami yaitu bidang desain dan videografi. Oleh karenanya kita ada trainingnya itu. Sisanya bisa teman-teman lihat di next slide. Nah, ini yang terakhir itu program kerja divisi ekonomi. Pastinya divisi ekonomi itu adalah tulang punggung dari keuangan dari ekonomi Sky. Prokernya yang nggak jauh terkait bagaimana mereka bisa menghasilkan pemasukan dengan cara-cara yang halal dan memperhatikan konsep-konsep aplikasi ekonomi syariah. Yang pertama ada kewirausahaan, berjualan. Kalau teman-teman mungkin suka lihat tuh ada kakak-kakak yang share ke grup-grup angkatan jajanan-jajanan, snack-snack. Nah, itu salah satu produknya kewirausahaan. Teman-teman bisa dibeli itu karena membeli bisa juga termasuk dengan sedekah. Karena sebagian dari keuntungan itu kita gunakan untuk infak operasional Skype. Sedangkan Skype ini kan kita tujuannya untuk dakwah ekonomi Islam. Jadi secara tidak langsung dengan teman-teman membeli produk kita, teman-teman bisa ikut berinfak. Mohon maaf ini promosi ya. Terus yang selanjutnya itu ada workshop dan seminar kewirausahaan. Terus ada pembuatan atribut dan merchandise Skype. Atribut Skype itu berupa PDH yang saya pakai. Teman-teman nanti akan kita sediakan, bukan sediakan sih ya, maksudnya kita akan membuka open pre-order mungkin depan terkait PDH Skype. Jadi setiap program studi itu punya PDH-nya sendiri. Dan PDH itu nggak hanya untuk pengurus, tapi untuk umum. Terus selain PDH kita juga ada jaketnya di bawah sih. Mungkin itu aja sih ya. Di next time. Oke, udah habis. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa via personal hubungi saya. Intinya yang tadi teman-teman perlu catat bahwa Skytwika itu merupakan organisasi kemahasiswaan di bidang ekonomi syariah yang berdiri di atas 2 naungan, yaitu naungan kampus sebagai hima dan di bawah FOSE sebagai
KSEI. Terkait apa itu KSEI mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh materi yang satunya. Mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan